Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kajian kita akan fokuskan pada muhasabatun nafsi atau introspeksi diri, karena seperti yang kita pahami, kita tahu bahwa insya Allah besok akan kita masuki tahun baru Hijriah Tamani, ya, karena masuknya kan maghrib, ya. Ini artinya kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah kita ya 12 bulan yang lalu itu diterima baik. Begitu juga mudah-mudahan kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita punya kesempatan lebih banyak untuk melakukan banyak kebajikan, ya. Seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, sekalipun hadisnya memang oleh sebagian ulama dianggap sebagai hadis dhaif, tapi karena hadis ini banyak pendukungnya, maka tidak mengapa kita sebutkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri bi ta'atillahi azza wa jalla. Ya, kebahagiaan di atas kebahagiaan, maksudnya puncak daripada kebahagiaan itu yang bisa dirasakan oleh seorang hamba adalah ketika dipanjangkan umurnya, lalu kemudian umur yang panjang itu digunakan untuk senantiasa taat kepadanya. Itu yang pertama. Jadi ini introspeksi. Kita periksa diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini. Kalaupun misalnya kurang, kita mohonkan mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk memperbanyak yang kurang itu. Kalaupun sudah dirasa cukup, mudah-mudahan tidak kurang. Ya, itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan oleh para ulama, la khaira fil hayati illa li taibin. Ya,
Tidak ada kebajikan dalam hidup ini kecuali bagi orang yang taubat. Ya. Jadi moto ni maraga lampe na sudah lampe na umur Kalau umur yang panjang itu kita tidak investasikan dalam kebajikan, juga tidak ada gunanya. Itu kata ulama kita, seperti yang disebutkan oleh Maimun bin Mihran. Ya, kata orang bijak, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak mati dengan pedang, maka Anda pasti akan mati dengan yang lain. Ya, penyebab kematian itu banyak sekali, sementara mati itu hanya satu. Ya, illam tamut bisayfi tamutu bi ghairihi, tanawwa'atil asbabu wal mautu wahid. Itu kata kaum bijak. Nah, oleh karena itu umur ini perlu kita investasikan. Hidup ini kita perlu evaluasi. Bisa dibayangkan kita ini sudah umurnya berapa sampai hari ini? Ya, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang lebih dari 60 itu. Sementara Nabi itu dalam hadis itu mengatakan, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60-70. Akan ada penjelasannya nanti. Jadi la khaira fil hayati illa litaibin, tidak ada kebajikan dalam hidup ini kecuali bagi orang yang taubat. Kita taubat. Setelah kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, kita nggak madeci ada itu, maka dah siaga ni umur nawaringi kung Allah Ta'ala, siaga toni waktu dipakai guna ridecingi, itu semua yang harus dievaluasi. Aurajulin ya'malu fid darajat, atau bagi seorang lelaki yang selalu berusaha untuk melakukan kebajikan demi untuk mencapai derajat tertentu. Ya. Jadi ternyata memang di hari kemudian itu yang namanya kebajikan atau balasan daripada kebajikan itu klaster-klasternya ada, punya tingkatan-tingkatan. Ya kan? Nah, kehidupan yang baik adalah kehidupan di mana seseorang itu menggunakan hidup itu untuk lebih banyak melakukan ketaatan, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Ada ayat yang sering kita baca, bahkan sesungguhnya sudah pernah kita bahas di pengajian kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, kesimpulan dari ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, itu bersumpah bahwasanya manusia itu selalu berada di dalam kerugian kecuali orang yang betul-betul konsen pada 4 hal. Dia tidak akan rugi. Iman, dia selalu menjalani hidupnya dengan penuh keimanan. Yang kedua, al-amal salih. Selain dia iman, dia implementasikan imannya itu dalam bentuk melakukan amal saleh.
Lalu kemudian yang ketiga, saling menasehati kepada kebajikan. Dan yang keempat juga saling menasehati untuk senantiasa bersabar. Ya. Sehingga kemudian ada penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Lau fakkara an-nasu kulluhum fiha lakafathum." Seandainya manusia cukup memikirkan yang empat ini, dia beriman, dia beramal saleh, dia senantiasa menasehati ya kepada kebajikan dan bersabar, maka itu sudah cukup baginya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Makanya biasa kita dengar Bapak Ibu sekalian, ada hadis, sebenarnya ini kalau guru kita di dalam kitab ini menjelaskan, ra'a ba'dul mutakaddimin an-nabiyya fi manamihi faqala lahu awsini. Faqala lahu man istawa yawmahu fa huwa mal'unun wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun wa man lam yatafakkad az-ziyadata fi amalihi fa huwa fi nuqsanin wa man kana fi nuqsanin fal mautu khairun lahu. Ya. Ya biasa tu yang kalinya maka daniga-niga tahu ya kualitas ibadahnya, kualitas amalnya hari ini sama dengan yang kemarin, ya itu masih dianggap merugi, ya. Tapi teksnya yang sesungguhnya, jadi ada seorang sahabat itu bermimpi ketemu Nabi SAW di dalam mimpinya, sehingga kemudian sahabat ini meminta kepada Nabi untuk diberikan petunjuk, diberikan wasiat. Ya. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, barang siapa yang hari-harinya selalu sama, jadi maksudnya digaga peningkatan. Ya, digaga peningkatan. Tentu yang dimaksud hari-hari tidak ada peningkatan ini dari sisi amal ibadah. Ya. Apa kata Nabi? Bahwa maghlub itu dianggap orang yang lalai, ya, orang yang lalai, orang yang terpedaya dengan waktu, ya, orang yang luput dari waktu, ya. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Dan siapa, kata Nabi, ini teksnya, siapa, kata Nabi, yang hari ini lebih jelek daripada hari-harinya yang kemarin, yang sebelumnya, bahwa mal'unun, dia dikategorikan sebagai orang yang terlaknat. Ya, jadi kok lebih makunjai as-sota makukue daripada ya kurang lebih ya itu termasuk orang yang dilaknat. Wa man lam yatafakkad ziyadata fi amalihi fa huwa fi nuqsanin. Siapa yang tidak berusaha, tafakkad itu arti sesungguhnya adalah memeriksa. Jadi siapa yang tidak mau berusaha atau melihat dirinya, memeriksa dirinya untuk melakukan nilai tambah, memperbanyak lagi, meningkatkan kualitas iman, ibadah, amal saleh, ya, bahwa binuqsanin, maka dia termasuk ya orang yang selalu dalam kekurangan, ya, atau memberi, orang yang kurang. Ya, wa man kana fi nuqsanin fal mautu khairul lahu. Dan siapa orang yang hidup
serba kekurangan, maksudnya kekurangan dari sisi amal salehnya, ya fal mautu khairul lahu, maka kematian akan jauh lebih baik baginya, ya, daripada melampai sungai tatambe kunjae, lebih baik mati. Ya kan begitu. Ya, melampai sungai tatambe kunjae, lebih baik kita stop saja. Makanya tidak heran kenapa ada doanya Nabi SAW itu mengatakan begini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia mengatakan, Allahumma ja'alil hayata siyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagiku, ya, dan jadikanlah kematian itu sebagai rahah, artinya sebagai waktu istirahat atau bebas dari segala kejahatan. Ya, jadi malampe sungai nama gelo amalae pasti magelo. Nekia malampe sungai nama konja amalae makonja. Makanya kan Nabi mengatakan ketika ditanya siapa orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang paling baik orang yang panjang umurnya juga amal ibadahnya bagus. Siapa yang paling jelek? Orang yang panjang umurnya tapi amal ibadahnya kurang. Jadi kematian bagi orang yang selalu kurang amal ibadahnya, sebenarnya secara teori itu jauh lebih baik baginya. Nah sebab betul aku terus malah tambah konjai, ya lebih baik di stop. Ya. Tapi kalau dia bertobat, masya Allah, saya kira itu akan lebih baik. Lalu kemudian ini lagi ungkapan para ulama-ulama kita terdahulu mengatakan kullu yaumin ya'ishu fihi al-mu'minu ganimatan. Jadi setiap hari atau ya setiap hari yang dijalani oleh seorang mukmin, ya itu baginya sebagai ganimah, keberuntungan. Ya, ganimah itu ya ada arti lainnya. Ganimah itu termasuk harta rampasan, tapi di sini adalah keberuntungan. Jadi ternyata sebenarnya hari-hari yang selama ini kita jalani, kalau kita gunakan hari-hari itu dalam kebajikan, maka itu adalah keberuntungan. Ya, keberuntungan. Ya. Jadi ya, ini menandakan bahwa umur itu memang selalu harus dimaknai. Ya, jangan sampai lewat begitu saja. Ya, tidak ada nilai tambah yang kita dapatkan dari semua itu. Ya, tapi kalau kita menggunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tiap tahun, maka saya kira itu adalah keberuntungan. Ya. Lalu kemudian guru kita mengatakan, ma madha minal umri wa in talat awqatuhu faqad dhahabat lazatuhu wa baqiyat tab'atuhu. Ya. Jadi umur yang sudah lewat, betuan ini makhluk kuasiakan umur tak, jadi umur yang sudah kita lewati itu sekalipun panjang, ya
faqad dhahabat ladzatuhu, maka apa enaknya itu sudah juga hilang. Ya, jadi iru umuruta patapuloni sininna iru anu malun raih kuramanan dirasakan na yakia dene oleh palisu lamun mana waktu tak malolo wah malasimak ya, artinya itu tinggal kenangan saja. Dene oleh palisu iru padahal egana nyaman, ya kan? Egangkannya biasa kayak kalinga tomatoma kedai iya puratona puratoni, ya kan? Batuanna puratoni dirasakan, tapi angka 7 melo lisu memang dia nagana, dia makai ya puratoni ikut tosi malolo itu kan. Jadi betul kata guru kita di sini, umur yang sudah kita lalui sekalipun begitu panjang, maka rasa enaknya semua itu juga sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Ya, yang tinggal apanya? Ya, beban-beban hidup itu yang tinggal. Ya, ya maka rupu mundur. Ya, jadi wa ka'annahu lam yakun idza ja'a al-maut wa miqatuhu. Nah, kata guru kita di sini, ada orang umurnya begitu panjang, dia melewati penuh dengan kebahagiaan, dia melewati dengan penuh kesenangan, kegembiraan, enjoy, tapi seakan-akan tidak ada semua nilainya itu ketika kematian mendatangi. Ya, mutoni maraga jamata, mutoni maraga bahagiata, mutoni maraga macam-macam. Tapi ketika kematian dan waktunya sudah datang, itu tidak ada nilainya, yang sudah lewat itu. Labo. Ya, labo. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dapun Allah taala, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Ya, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat bagaimana pendapatmu ya tentang kata Allah, ketika kami telah memberikan banyak nikmat ya, atau kenikmatan hidup bertahun-tahun lamanya kepada mereka itu, ya, tapi summa ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang atau ya janji kami telah mendatangi mereka. Yang dimaksud janji adalah janji yang tidak baik. Jadi bahasa Al-Quran itu, kalau dia mengatakan wa'du itu artinya janji baik. Kalau dia mengatakan wa'idu itu artinya janji buruk. Jadi itu Allah Ta'ala dua berupa janjina. Engkau janjina dalam bentuk wa'dun, berarti pamas itu. Yang kedua janjina Allah Ta'ala wa'idun, berarti pacalah itu. Ya, itu coba bisa kita telusuri di dalam Al-Quran. Ya, ma'anna anhum ma kanu yumatta'un. Ya, semua yang telah pernah kami berikan, nikmat yang telah kami berikan, kata Allah, itu tidak bisa mencukupi. Ya, tidak bisa. Dia gede, mutoni siaga nyamu purana rasakan. Narik komate ni tahu ini naga labaman. Ya, lewat. Lalu kemudian ini ada satu hal yang menarik yang disebutkan oleh guru kita di sini. Ya, pada cengi peringkalingan. Ya, aganasa. Ya, fi ba'dil kutubis salifah, ini disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, tentu masuk kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang ada sebelum Al-Qur'anul Karim. Ya. Apa katanya? Inna lillahi munadiyan yunadi kulla yawmin abna'al khamsin. Jadi Allah itu katanya
punya malaikat yang ditugasi untuk setiap hari memanggil. Ya. Jadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah secara khusus setiap hari untuk memanggil. Siapa yang dipanggil pertama? Abnaul khamsi, anak cucu Adam yang umurnya sudah 50 tahun. Ini kan anak kena ya. Jadi anak cucu Adam yang sudah kepala 5, itu ada malaikat yang selalu memanggil setiap hari. Ya. Apa kata panggilannya itu? Ya, dia mengatakan zar'un dana hasaduhu. Tanaman yang sebentar lagi dipetik. Ya, tanaman yang sebentar lagi dipetik. Jadi ieu ternyata tawe narik ku 50 ni tahun umurna diibaratkan seperti tanaman yang sebentar lagi dipetik. Betuana makali. Ya. Pada tolauna tanda-tandange nama ta'asa kok belum itu dia lah. Ya kan? Itu bahasanya. Ya. Tapi itu perlu dipikir kilada ya, jangan terpikir kilada. Cukup kita tahu saja. Ya. Abna'u sittin. Magatusi yaro tau 60 na umurna. Maka datusi halimmu ilal hisabi. Ya, betuanna pada anu jumanan no kana sabab pada belok no dihitung kalau mana no diparesa. Ya. Jadi betuanna pura ni dipetik ye 50 ke atas itu artinya sebentar lagi dipetik. 60 itu artinya bahasa kasarnya sudah dalam pemetikan dan proses selanjutnya gitu. Abna'us sabiin, bagaimana umur yang 70 tahun ke atas? Madza qaddamtum wa madza akhartum? Agana purang lebih ya, itu pertanyaan. Apa yang sudah kamu persembahkan dan apa yang kamu abaikan, ya kan? Abna'us samanin, umur yang 8 tahun, 80 tahun, la udhra lakum, aidina gak ada, tidak ada lagi alasan. Laital khalqu lam yakhluqu, laital khalqu lam yukhlaqu, wa laitahum idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Ya. Bagaimana umur yang 40 tahun? Ya. Kalau yang sudah 40 tahun, kepala 40 tahun, kata guru kita Imam An-Nakhai, ya, ihtafiz bi nafsika akalitu tuwi alim. Jadi ko umur 40 ni tahun umur na tawe perlu ni makalitu. Batuan aku perlu ke makalitu, ya batuan ada warning. Salah-salah cek de bahaya. Ya, kira-kira bahasanya begitu. Sedikit lagi. Ya man yafrahu bi kasrati mururi sinin alaihi innama tafrahu bi naqsi umrika. Ya. Jadi ini kata ulama kita, ungkapan bijak mengatakan, wahai orang yang selalu bergembira dengan panjangnya umurnya. Ya, wahai orang yang sering bergembira karena panjang umurnya. Ya, innama tafrahu bi naqsi umrika. Sesungguhnya engkau bergembira karena umurmu semakin kurang. Ya.
Jadi engkau tahu Mario syukur kak maraja Allah Ta'ala dan sahabat pitu puluh ni pitu Mario kan sahabat pitu puluh pitu malampe ni mat 77 ni. Tapi sesungguhnya kegembiraannya itu adalah karena umurnya itu semakin berkurang. Ya, maka dan menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semakin malampe jupana tawe semakin makabe itu juangnya. Ya, ini refleksi sebenarnya ini. Pengajian kita ini refleksi bagaimana kita mengintrospeksi diri, muhasabatun nafs, ya, dengan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Ada juga ungkapan mengatakan begini, innama anta ayyamun kullama madha minka yawmun ya mada. Ya, manusia itu hanya terdiri dari hari-hari. Memang kita ini dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian hanya terdiri dari hari-hari saja. Ya, ketika hari-hari itu semakin berjalan, maka akan semakin habis. Dan pada saat habis sudah selesai. Pada casna HP seratu makumu dipesek asera pulona asera makumu dipesek 98 97 80 79 8 78 60 59 akhirnya lobe. Jadi manusia itu umurnya hanya terdiri dari hari-hari itu saja. Jadi hari-hari itu akan semakin berkurang, pada akhirnya capek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terakhir qala ba'dul hukama, ada sebagian orang bijak mengatakan, kaifa yafrahu bid dunya min yaumihi yahdimu syahrahu. Bagaimana mungkin ada orang bahagia dengan dunia, ya, sementara hari-harinya itu meruntuhkan bulannya? Agak masuklah. Ada orang itu bahagia dalam hidup ini, ya, karena hari-harinya itu, padahal hari-harinya itu sendiri itu yang meruntuhkan bulan. Betuannya siaso nongeso 20 sona 20 asera 30 kena sisi bulan. Ya, kena sisi sio. Masuk bulan kedua siaso nongeso 20 asera 30 dua sio ni. Nasihat sio tawatar ilan ngalino ini. Berapa ikat kita akan dapatkan selama hidup ini? 30 ikat. Ya, berarti setiap bulan ada 1 ikat. Ya, gitu. Jadi ada orang itu gembira dengan dunia, padahal dia tidak sadar hari-harinya itu justru istilahnya meruntuhkan bulan itu, menjadikan ya wasyahruhu yahdimu sanatah. Bulannya itu meruntuhkan tahunnya. Karena ini 10 2 bulan, si tahun ini kali itu. Ya, begitulah seterusnya. Jadi semakin sukui, ya, kaifa yafrahu man yakuluhu umruhu ila ajalih. Bagaimana mungkin dia bergembira sementara umurnya selalu apa istilahnya itu membawa dirinya untuk sampai ke ajalnya, wa hayatuhu ila mautihi, dan hidupnya menuntunnya untuk menjumpai kematiannya. Ya, saya kira inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi pengajian kita ini adalah refleksi memasuki tahun baru Hijriah 1442. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan
kita masih diberi umur yang panjang. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan lana. Semoga Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, umur yang panjang. Kita juga doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah dan disembuhkan insyaallah rabbul alamin. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Pak Swar? Ada dialognya? Boleh kalau masih ada waktu. Yang saya ingin tanyakan, apakah Nabi, sahabat maupun tabi'in dan para ulama besar di setiap malam tahun baru Hijriah ada semacam kiat-kiat atau wirid yang dilakukan, wirid atau apakah amalan-amalan di tahun Islam? Apakah kalau bukan Nabi, sahabat, kalau bukan sahabat dari ini sampai Imam besar, apakah ada yang melakukan semacam itu amalan-amalan tiap malam tahun baru? Itu pertanyaan. Ya. Jadi begini, kalau pertanyaannya kita perkecil, ya artinya apakah ada kegiatan seperti yang kita lakukan? Ya, itu secara spesifik sebenarnya tidak ada. Ya, kalau seperti yang disampaikan tadi Pak Suat, bahwa kita ini ada peringatan itu tahun baru, itu tidak ada. Pada masa Nabi tidak. Tapi yang warid, yang ada itu adalah Nabi senantiasa mengajari kita untuk selalu mengintrospeksi diri. Ya, paling tidak ya mengintrospeksi diri di sini dalam arti misalnya memperbaharui iman. Ya, karena ada hadisnya. Jadidu imanakum. Ya, perbaharuilah imanmu. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharui iman kita? Jadi Nabi mengatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Memperbaharui iman dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Buku yang kita baca ini salah satu buku yang berbicara tentang hari-hari dan bulan-bulan di dalam Islam. Ini kitab yang kita baca adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama mazhab Hanbali, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, namanya Lataiful Ma'arif. Ya. Jadi ini kitabnya Lataiful Ma'arif ini khusus berbicara tentang bulan-bulan dan kemuliaan-kemuliaannya, keutamaan-keutamaannya yang ada di dalam Islam. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, bahkan ada tentang musim panas, musim dingin. Nah, ini yang kita baca. Jadi intinya kalau secara lebih spesifik, ya kalau ulama ya sudah, salah satu buktinya adalah ini. Ya, para ulama kita itu menulis buku ya terkait dengan itu tadi. Ya, kalau doa-doanya itu ada yang disebutkan oleh ulama kita kan. Doa-doa itu tidak warid dari Nabi, bukan. Tapi itu doa yang dianggap baik untuk dibaca oleh para ulama kita. Nah, itulah yang biasa kita baca pada akhir tahun dan awal tahun.
Ya, ya seperti itu. Ada doanya di sini, ya, tapi panjang. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Baik. Leto gaga. Apa tahu ibu-ibu di belakang? Ya. Cukup kira? Cukup? Ya. Baik. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima baik semua amal ibadah kita sampai detik ini dan masih berkenan memberikan umur sehingga kita masih punya kesempatan untuk lebih banyak berinvestasi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ma 'amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu فلن نتب منه ولن نرضه ولن ننسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.